sini kita akan menjelaskan tentang penyebaran data dalam statistika matematika. Menurut melansir Encyclopedia Britannica, ukuran penyebaran data digunakan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Ukuran penyebaran data ini terdiri dari yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan disebut juga range, yaitu selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil pada data berkelompok. Yang kedua ada simpangan rata-rata, simpangan untuk nilai yang diobservasi terhadap rata-rata. Yang ketiga simpangan baku, yaitu nilai ukuran penyebaran data yang secara umum paling banyak digunakan. Yang keempat ada kuartil, ukuran posisi yang membagi kelompok data menjadi 4 bagian sama besar. Yang kelima ada desil, nilai batas atas kumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Yang keenam ada persentil, nilai batas yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Kita di sini akan menjelaskan sampai kuartil saja ya. Jangkauan menggunakan nilai tengah R sama dengan XI kelas terakhir dikurang XI kelas pertama, sedangkan menggunakan batas atas R sama dengan batas atas kelas terakhir dikurang batas atas kelas pertama. Contoh soalnya yaitu hitunglah rentang dari data 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25. Jawab, data terbesar yaitu Xmax adalah 25 dan data terkecil yaitu Xmin adalah 17. Dengan demikian, jangkauan adalah R sama dengan Xmax dikurang Xmin, yaitu R sama dengan 25 dikurang 17. Jadi R sama dengan 8. Simpangan rata-rata. Rumus simpangan rata-rata yaitu SR sama dengan sigma FI yaitu frekuensi kelas KI dikurang dari XI yaitu nilai tengah kelas KI dikurang X bar dibagi sigma FI yaitu frekuensi kelas KI. Misalkan tinggi badan 10 orang mahasiswa adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Hitunglah simpangan rata-rata data tinggi badan tersebut. Jawab, X bar sama dengan 1N sigma I sama dengan 1 XI. X bar sama dengan 1/10 dalam kurung 172 ditambah 160 ditambah sampai dengan 170. X bar sama dengan 170,1. Sedangkan mencari SR sama dengan N sigma I sama dengan 1 dari XI dikurang X bar. SR sama dengan 1/10 39,2. SR sama dengan 3,92. Nah, untuk selanjutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku rumusnya adalah S akar sigma FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma FI. Misalkan dalam suatu kelas tinggi badan beberapa orang siswa yang dijadikan sampel adalah 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Nah, dari data tersebut diketahui bahwa jumlah datanya itu adalah 10 dan N-1 sama dengan 9. Selanjutnya dapat dihitung komponen untuk rumus variannya. Di dalam tabel kita menghitung XI dan XI pangkat 2 serta sigma XI dan sigma XI pangkat 2. Di sini kita menghitung sigma dari N sampai I sama dengan 1, XI sama dengan 1701 dan sigma N sampai dengan I sama dengan 1 XI pangkat 2 adalah 28.613 dan untuk sigma N sampai dengan K sama dengan 0 XI pangkat 2 sama dengan 1701 pangkat 2 dan hasilnya 2.893.401.
Di sini kita akan menghitung simpangan bakunya. Dalam rumus itu ada akar, kita pindahin untuk menjadi pangkat dan di akhir diubah lagi menjadi akar. Jadi sigma FI itu 10 ya, karena sigma FI itu adalah jumlah data. Jumlah data itu 10. Terus XI sigma XI itu kan kita udah dapat tadi ya, 2.893.401. Nah, jadi X barnya itu 289.613 dan dipangkatin 2 jadi 2.893.401 dibagi 10 dikali 9. Jadi S pangkat 2 sama dengan 2.729 dikurang 90. S pangkat 2 sama dengan 30,32. S sama dengan akar 30,32 dan hasilnya adalah S sama dengan 5,51. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasannya. Selanjutnya adalah kuartil. Nah, di sini ada pembahasan soal. Soalnya adalah 10 orang mahasiswa sebuah perguruan tinggi dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke 10 mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut. 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, dan 170. Nah, dari ke-10 mahasiswa tersebut, tentukan nilai kuartil dari data tinggi badan mahasiswa tersebut. Nah, mari teman-teman kita langsung saja menjawabnya. Karena banyaknya data genap dan tidak banyak, maka penentuan kuartil bisa menggunakan piramida kuartil data genap. Pada piramida tersebut, letak kuartil adalah sebagai berikut. Nah, kuartil 1 adalah data ketiga. Kuartil kedua terletak antara data kelima dan keenam. Kuartil ketiga adalah data ke-8. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui rumus-rumus kuartil dari Q1, Q2, dan Q3. Q1 sama dengan B ditambah P1/4N dikurang F per F. Q2 sama dengan B ditambah P2/4N dikurang F per F. Q3 sama dengan B ditambah P3/4N dikurang F per F. Nah, sebelum kita melanjutkan, data tersebut harus kita urutkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita urutkan menjadi 160, 163, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, dan 180. Nah, setelah diurutkan, maka kita dapat menentukan Q1, Q2, dan Q3. Untuk Q1 itu hasilnya sama dengan 167. Kenapa? Karena tadi kuartil 1 terletak pada data ketiga. Nah, untuk Q2 yaitu 170 di antara 170 dan 171. Maka dari itu kita masukkan ke dalam rumusnya. 170 ditambah 171 per 2 sama dengan 170,5. Nah, kenapa? Karena ingat lagi, kuartil kedua terletak antara data kelima dan keenam.
Nah, yang terakhir kita akan menentukan Q3. Berapa sih Q3 tersebut? Q3 sama dengan 173. Mengapa? Karena kuartil ketiga adalah data dari ke-8. Baik teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin pembahasan kali ini sampai di sini. Semoga dapat dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.